kami mengucapkan Dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Rif, kamu nyantri di pesantren, kalau besar jadilah ABRI. Karena ulama yang berjiwa ABRI dan ABRI yang berjiwa ulama yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Itu saya ingat kalimat itu. Seiring perjalanan bangsa, kemudian saya merenung sampai saat ini. Ternyata kalimat itu terjawab ya pada masa pemerintah sekarang. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri, pasca reformasi 98, indikasi kebangkitan komunis, indikasi kebangkitan neo-PKI terus menanjak. Dari mulai upaya penghapusan TAP MPR nomor 25 tahun 66, kemudian materi sejarah lewat kurikulum tentang PKI dihilangkan, termasuk peristiwa 48 dan Gestapo, kemudian peniadaan film G30 SPKI, peniadaan litsus calon anggota TNI dan Polri dan pegawai negeri sipil, kemudian muncul LSM liberal dan komprador yang mulai melakukan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, kemudian mengeluarkan seruan, mengeluarkan ide untuk penghapusan kolom agama dalam KTP. Kemudian mereka melakukan seminar-seminar, workshop untuk membangkitkan semangat perjuangan komunis. Kemudian muncul lagi istilah revolusi mental, muncul lagi desakan minta maaf kepada PKI, muncul lagi kalimat-kalimat yang dulu pernah muncul, termasuk kalimat kardun. Kadrun. Iya, kadrun itu. Karena dulu muncul juga itu kalau kita baca sejarah. Kemudian semakin jadi dan nampak yang sangat kita rasakan itu adalah pembelokan sejarah bangsa. Sesuatu yang baru menjadi embrio dan masih menjadi perdebatan, kemudian dikukuhkan dalam sejarah bangsa lewat kepres bahwa Pancasila lahir 1 Juni. Ini pembelokan sejarah yang berakibat pembodohan anak bangsa. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hosok Raminoto. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. NKRI bukan milik PDIP trending di Twitter. Rakyat tak rela Indonesia jadi negara komunis. Pejabat di negeri ini semakin banyak mendukung PKI gaya baru. Tak rela Indonesia jadi negara komunis. Netizen ramaikan tagar NKRI bukan milik PDIP. Demokrasi.id. Netizen di Twitter sedang meramaikan tagar NKRI bukan milik PDIP sebagai bentuk sindiran kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Salah satu netizen menyindir bahwa sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis, maka lebih baik meramaikan tagar tersebut. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara komunis, Republik Indonesia dengan Undang-Undang HIB dari PKI Perjuangan, mari kita ramaikan dengan tagar NKRI bukan milik PDIP.
kata Fakir On pada Sabtu 9 Agustus 2021. Hasil penelusuran, memang ada beberapa netizen yang menilai bahwa PDIP mendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI. Banyak anak cucu PKI ini partai banteng ini. NKRI bukan milik PDIP, kata Oisrun Tukahu. Awal Juli lalu, ketum partai mengapresiasi hari jadi Partai Komunis Cina atas nama Indonesia. Tapi maaf, NKRI bukan milik PDIP. Videonya sudah dihapus, kata Fitria FTRN. Selain dengan komunisme, netizen juga mengaitkan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu dengan berbagai hal lainnya. Di antaranya masalah kader yang korupsi, tudingan mengusung Trisila, nepotisme hingga masalah baliho Puan Maharani. Nama baik PDIP itu ada karena beberapa prestasinya, di antaranya juara abadi korupsi, memeras Pancasila, pengusung Trisila, Ekasila, kata Muslim Anti PKI 2. Penampung keturunan PKI, menempatkan anak di parlemen, pemati mik, pemasang baliho, NKRI bukan milik PDIP, lanjutnya. Saat berita ini diterbitkan, tagar ini sudah berada di posisi kelima tren populer dengan jumlah 7.301 cuitan. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP Arteria Dahlan merespon pernyataan Wasekjen Gerindra Ahmad Dhani yang mengatakan PKI melebur ke PDIP. Arteria membenarkan hal itu, namun menurutnya PDIP adalah partai yang terbuka. Jadi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan ada PKI-nya, ya jelas karena kami partai terbuka. Ya, tapi yang perlu kita ingatkan, bukan hanya di PDI Perjuangan yang ada PKI-nya, nanti teman-teman cari sendiri di partai mananya, kata Arteria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Arteria juga mengatakan tidak hanya PKI yang ada di PDIP, namun anak dari keluarga PRRI, D1 atau TII, serta anak aparat penegak hukum juga tergabung dalam PDIP. Tapi di PDI Perjuangan bukan hanya anak PKI, anak PRRI, anak DITI, dan utamanya lagi banyak anak TNI, banyak anak polisi, banyak anak birokrat. Kenapa nggak dibilang partai TNI, partai polisi, partai birokrat? Gitu ya, ujar Arteria. Menurut Arteria, PDI Perjuangan menampung orang-orang yang terpinggirkan. Ia pun mencontohkan dirinya sebagai keturunan dari PRRI. Banyak PDI Perjuangan merekrut PKI. PDI Perjuangan merekrut orang yang terpinggirkan, orang yang termarginalkan. Contoh saya, kami dari keluarga PRRI diambil. Ya kenapa? Gak dibilang PDI Perjuangan PRRI permesta gitu, kata Arteria. Arteria kemudian menegaskan saat anak dari PKI, PRRI masuk ke PDI Perjuangan, mereka tidak lagi memegang ideologi asalnya. Namun ia mengatakan mereka patuh mengikuti ideologi PDIP serta hukum negara di Republik Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena konstitusional. Ada TAP MPR nomor 1 tahun 2003. TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Nah, tapi semua yang event saya DPR RI, ada yang DI atau TI, ada yang PKI. Begitu masalahnya, perjuangan ikut aturan main PDI Perjuangan. Apa? Ikut pada hukum negara, ucap Arteria. Ideologinya bukan ideologi PRRI lagi, tapi ideologinya adalah ideologi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga plus hukum negara, sambungnya. Akademisi senior UI, kini semakin banyak pejabat mendukung komunis gaya baru. Banyak pejabat di Indonesia mendukung komunis gaya baru yang mengadopsi Partai Komunis Cina atau PKC, di mana secara ideologi komunis tetapi menjalankan ekonomi secara kapitalis. Suka tidak suka, ngaku tidak ngaku, banyak pejabat yang mendukung komunis gaya baru. Aneh bin ajaib, saya yang memaparkan hasil riset PKI gaya baru dimaki salah satu menteri, kata dosen senior Universitas Indonesia atau UI, Taufik Bahauddin di channel YouTube UI Watch berjudul Jelas Semua Menjurus Bangkitnya Komunis Gaya Baru. Taufik Bahauddin mengatakan keberadaan komunis gaya baru di Indonesia berdasarkan hasil riset mahasiswa untuk mengambil gelar doktor di UI. Komunis gaya baru ditampilkan olahan PKC, bungkusan di luar kapitalis tapi masih komunis seperti pengendalian suatu partai.
ada sentra komite. Ciri yang jelas adalah mereka sangat anti agama. PKI Gaya Baru berorientasi ke PKC. Jelas Direktur Center Pengembangan Talenta dan Brainware UI ini. Menurut Taufik, komunis Gaya Baru bergerak terus dan menyusup lembaga-lembaga pemerintahan, parpol dan sebagainya tidak tampil langsung dengan menggunakan kepanjangan tangan melalui buzzer. Komunis Gaya Baru menyusup ke ormas-ormas Islam. Ciri-ciri yang harus kita sadari bahwa menjadi musuh besar PKI itu umat Islam dan harus dihancurkan, diperlemah, dan diadu domba. Kedua, TNI diperlemah. Jadi yang menjadi kepanjangan tangan strategi komunis Gaya Baru, kita sangat mudah mengidentifikkan dengan menjelekkan Islam atau Islamofobia, papar Taufik Bahaudin. Waspadai komunis Gaya Baru. Perkembangan paham komunis yang kembali muncul saat ini menjadi bahaya laten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Wadan Kodiklat Maijen TNI Agung Risdianto MDA mengatakan, masyarakat sekarang ini harus mewaspadai perkembangan komunis di Indonesia sebab pergerakannya saat ini bukan mengandalkan kekuatan militer, akan tetapi saat ini pergerakannya lebih soft. Menurutnya, tanda-tanda kebangkitan atau kemunculan komunis di Indonesia dengan istilah komunisme Gaya Baru atau KGB sudah nampak dengan berbagai cirinya. Letupan-letupan awal seperti peristiwa Kanigoro sudah mulai muncul saat ini, misal dengan munculnya reuni ex-PKI di Banyuwangi, jelas dia. Berdasarkan pengamatan dilakukan pergerakannya, saat ini ada bedanya dan terletak pada warna dan kualitasnya. Menurutnya, jika dahulu pendekatan yang lebih dominan dilakukan oleh komunis, yaitu melalui kekerasan atau pembunuhan, namun sekarang ini melalui pendekatan strategis dengan soft power. Selain itu, komunisme bergerak melalui seluruh sendi kehidupan baik di legislatif, eksekutif, atau merayap di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Paham-paham komunis juga ternyata bergerak melalui partai-partai yang berhaluan mendukung kepada keberadaan komunis. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh komponen masyarakat untuk mewaspadai pergerakan komunis ini dengan pergerakannya sangat silent. Dirinya menambahkan salah satu upaya untuk mencegahnya masyarakat harus berpegang teguh dengan berpedoman pada Pancasila dan dilandaskan dengan keyakinan agama masing-masing. Wawasan kebangsaan senantiasa terus ditingkatkan agar kecintaan terhadap NKRI juga terus meningkat. Tutup Jenderal Bintang 2 ini. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.